Halo teman-teman, balik lagi di seri review buku sama gua Adif. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat siapapun yang lagi nonton. Nah, kita bakal review buku lagi. Kali ini bukunya adalah The Power of Kepepet yang ditulis oleh Jaya Setiabudi. Beliau seorang pebisnis, seorang penulis buku tentunya, dan juga seorang coach. Dan di sini kita bakal ngebahas sebenarnya kita ini punya kemampuan atau kekuatan yang tersembunyi, tapi cuma muncul kalau misalnya kita lagi stres, lagi tertekan, lagi kepepet. Gimana cara ngeluarinnya tanpa harus kepepet itu? Nah, ini caranya kita bakal bahas sedikit. Oke, teman-teman pasti pernah kepepet ya kalau di kehidupan sehari-hari, mau teman-teman masih sekolah, udah kuliah, atau lagi kerja, pasti pernah yang namanya belajar SKS, ya, eh, Hamin satu baru belajar gitu, dikejar deadline, baru ngerjain tugas berapa jam sebelum deadline pengumpulan, nggak punya duit, udah pasti ya, mau umur berapapun, terutama semakin tua, uang semakin menjadi sesuatu yang bukan cuma perlu dicari sendiri, tapi juga semakin penting untuk hidup aja karena harus tinggal lebih jauh dari orang tua mungkin. Teman-teman yang mungkin pernah ngutang, harus bayar utang, segera mau utang, nggak harus utang dari berhutang gitu ya. Bisa jadi belum bayar tagihan, belum bayar uang listrik, misalnya gitu. Atau teman-teman yang udah kerja tapi dipecat, stres rasanya, penghasilan sumbernya hilang. Gitu. Pasti kita semua pernah kepepet, intinya gitu kan ya. Kecuali teman-teman hidupnya lahir di situasi yang sempurna, ya alhamdulillah kalau misalnya memang gitu ya. Tapi 99,9% orang akan pernah kepepet. Terus dampak dari kepepet itu apa sih sebenarnya? Apakah kita jadi dapat superpower? Apakah tiba-tiba jadi kuat, mendadak bisa, tiba-tiba selesai masalahnya? Kalau teman-teman pernah ngerjain tugas Hamin satu sebelum deadline, atau mungkin berapa jam sebelum deadline, nggak jarang tiba-tiba rasanya kayak otak jalan cepat banget. Tiba-tiba yang tadinya nulis setengah mati, nggak ada tenaga, nggak ada energi, nggak tahu mau nulis apa, tiba-tiba kepikiran semua, langsung masuk semua ide, semua tenaga masuk gitu ya. Kalau belajar Hamin satu sebelum ujian, biasanya materi-materi yang sebelumnya kayaknya nggak jelas, kayaknya nggak ngerti ini apaan sih, tiba-tiba masuk aja, tiba-tiba ingat semua apa yang didengerin di kelas walaupun lagi main HP gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman lagi kebelet hutang atau nggak punya duit, kalau misalnya emang benar-benar perlu banget, mau banget, ketemu aja caranya, ada aja caranya dapat duit, ketemu duitnya gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa saat kita kepepet, saat kita sedang situasi stres, tiba-tiba dapat superpower ini? Dan gimana cara kita bisa mencari atau mendapatkan superpower itu tanpa harus di situasi-situasi yang bikin stres ini, gitu ya? Nah, sekarang lagi-lagi pertanyaannya, emangnya harus musibah dulu? Emangnya harus kita nunggu stres, nunggu musibah, nunggu nunggu bencana ke hidup kita sebelum kita akhirnya dapetin kekuatan itu? Sebenarnya nggak harus, karena kalau misalnya kita harus nunggu terus musibah, bisa jadi kita nggak kuat. Karena kita manusia dan manusia itu pasti ada batasnya ya. Itu yang dibahas juga di bukunya. Kita ini kalau misalnya terus nunggu musibah, akan ada satu titik di mana musibahnya terlalu besar sampai kita nggak kuat dan kita crack. Kalau misalnya kita crack, ya nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi sama kita, gitu ya. Jadi dan juga kalau misalnya kita terus menunggu musibah, yang ada adalah kita akan hanya bisa berproses dan hanya bisa eh, melakukan hal-hal yang produktif dan mengejar target kalau misalnya kita kepepet, kalau misalnya kita kena musibah. Kalau misalnya kita terus menjadikan itu sebagai pola hidup kita yang bakal dikejar-kejar terus. Kalau kita selalu mengandalkan itu, ya nanti ujung-ujungnya yang datang hanya adalah situasi-situasi yang bikin kita stres, yang bentuknya musibah. Kan kita nggak mau, nggak enak kayak gitu ya. Jadi gimana dong? Ya, kalau teman-teman belum pernah tahu, belum pernah dengar atau mungkin udah pernah dengar juga, kita review lagi. Law of Attraction itu apa sih? Kalau kita apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, negatif maupun positif, akan menarik hal-hal yang sama energinya ke hidup kita. Jadi ini juga sering dibahas di training-training, di buku-buku, ya mungkin teman-teman pernah lihat di sosmed. Intinya, kalau kita terus menarik hal-hal negatif, em, kalau kita terus melakukan hal-hal negatif, kalau kita terus mengalami hal-hal yang negatif, yang terjadi adalah hal negatif terus yang akan datang. Kalau kita terus kena musibah, kalau kita terus mengandalkan musibah untuk bisa produktif, yang datang adalah musibah, gitu ya. Terus gimana dong, gitu ya, Kak Adif? Terus gimana eh, caranya untuk bisa menggunakan power of kepepet ini tanpa harus kena musibah? Menurut bukunya,
paling gampang caranya adalah mencari sakitmu. Ya, ini salah satu yang salah satu guru saya juga pernah ajarin, yaitu cara mencari sakitmu adalah kalau misalnya kita masih enak hidupnya, berarti masih salah. Kalau katanya uh, Coach J. Setiabudi, penulisnya, beliau itu eh, tindakan-tindakan yang beliau lakukan untuk bisa mencari kepepetnya, untuk mencari sakitnya, itu cukup ekstrim. Ya, tapi nggak semua orang harus ekstrim itu, karena emang kita manusia beda-beda levelnya, level ekstrim yang kita bisa, tekanan yang kita bisa terima tuh beda-beda, cara kita merespon terhadap tekanan juga beda. Tapi yang penting adalah jangan sampai hidupnya terlalu nyaman. Kayak contohnya, saya pribadi sekarang bikin video kayak gini keluar dari zona nyaman banget karena belum pernah bikin, belum pernah ngelakuin. Tapi memang ini nggak nyaman artinya good, ada progresnya. Jangan sampai eh, terbiasa terlalu nyaman, terbiasa terlalu enak karena artinya tidak ada progres. Dan kalau misalnya nggak ada progres ya ujung-ujungnya akan dunia yang akan mendatangkan ketidaknyamanan itu dan biasanya dunia lebih keras. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya sakitnya belum ketemu, coba cari sakitnya. Gak harus yang berat-berat banget, gak nyaman sedikit aja udah termasuk sakitnya. Kalau misal teman-teman biasa bangun agak siang, bangun agak pagian dikit. Kalau teman-teman gak suka jalan pagi buat olahraga, coba jalan pagi dikit. Kalau teman-teman gak suka makan yang terlalu sehat-sehat, coba sehatin dikit, bawa buah, bawa sayur. Simple things. Tapi jangan sampai hidup teman-teman terlalu enak dan terlalu nyaman. Gitu. Intinya adalah membuat situasi kepepet secara sengaja. Limit testing istilahnya ya. Kalau teman-teman udah mulai terbiasa mencari sakitnya, coba cari limit test. Kalau teman-teman nggak suka banget sama yang namanya jualan, nggak suka banget sama namanya ngomong depan publik, nggak suka banget yang namanya connecting, berhubungan dengan orang, ketemu di acara-acara, apapun itu, coba lakuin. Tes aja sekali, paksa diri. Apa sih rasanya? Dan pas udah selesai, gak enaknya itu gak enak yang masih nyangkut atau gak enak yang rasanya oh aku dapat sesuatu tadi. Kalau misalnya belum dapat, coba lagi. Kalau boleh cerita pribadi ya, aku dulu nggak suka banget yang namanya em, ngomong depan publik, nggak suka banget yang namanya ngomong depan kamera. Ngomong aja in general, kalau misalnya bukan sama teman tuh nggak terlalu suka gitu ya. Tapi semakin dilatih, semakin bisa ngerasain manfaatnya dan semakin bisa ngerasain menikmati. Kayak aku dapat sesuatu dari sini, aku bisa cara aku ngomong, cara aku berpikir, cara aku mengartikulasikan pikiran dan eh, hati untuk ke lisan gitu ya. Itu mengasah otak untuk berpikir, mengasah otak untuk bekerja lebih cepat. Jadi orang yang lebih kritis, jadi orang yang lebih tajam gitu ya. Itu lama dapatnya dan nggak bisa sekali, nggak bisa dua kali, perlu berkali-kali, berbelas-belas kali, berpuluh-puluh kali gitu. Kalau teman-teman mau coba limit testing, coba bikin list apa sih teman-teman yang teman-teman nggak suka, teman-teman nggak enak, lakuin. Cari yang produktif ya, jangan yang nggak produktif. Jangan apa cari yang ekstrim terus gak ada manfaatnya gitu. Cari sesuatu yang bermanfaat yang teman-teman nggak suka sebenarnya, nggak pengen, terus coba lakuin, dites aja. Oke, jadi penutup ya. Coba kita yang mulai introspeksi sekarang nih teman-teman hidupnya sedang nyaman atau sedang kepepet dan kapan kalau misalnya emang teman-teman jadi nyaman kapan terakhir kali ngerasa kepepet jangan-jangan udah lama jangan-jangan terakhir kali kepepet zaman-zaman SMA gitu buat udah kerja udah kuliah dan jangan kalau misalnya teman-teman SMA sekarang atau udah mau kuliah jangan-jangan SD TK terakhir kali kepepet gitu ya kepepet yang selain em, yang kepepet yang dilakukan sendiri ya, bukan kepepet yang dilakukan yang terjadi karena dunia, bukan karena berarti oh terakhir kali eh, belajar SKS minggu lalu ya jangan gitu. Tapi terakhir kali kepepet yang teman-teman sengajain, cari nggak enak ya, cari sakitnya itu kapan terakhir kali, gitu ya. Dan saat teman-teman mencari memilih opsi apapun, putuskan secara sadar. Sebenarnya ini bikin saya nyaman atau bikin saya kepepet. Kalau teman-teman dikasih opsi sama teman, sama keluarga, sama orang tua, sama eh, bos atau siapapun itu, kasih mau nggak nyobain satu ini terus teman-teman mikir ini sebenarnya bagus sih tapi ini kan bukan aku banget artinya teman-teman sadar bahwa teman-teman itu bukan sesuatu yang teman-teman suka kalau teman-teman bilang habis itu ah nggak mau deh karena aku bukan itu aku nggak suka sama itu artinya teman-teman masih memilih untuk nyaman artinya teman-teman belum eh, mencari sakit ya mencari nggak nyamannya mencari kepepetnya itu artinya kalau teman-teman mau mulai untuk bisa channeling mendapatkan ke power kepepet ini tanpa harus kepepet, coba dengan secara sadar memilih opsi yang lebih nggak nyaman, lebih nggak enak, kalaupun kalau misalnya itu memang ujungnya adalah sesuatu yang baik dan produktif buat teman-teman.
Oke, itu aja dari gua. Thank you buat teman-teman udah nonton. Kita akan kembali lagi membahas buku-buku lainnya. Kalau misalnya enjoy, boleh subscribe. Bye-bye.